Hopefully this still works. Balik lagi bersama saya R2G. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini, R2G akan menceritakan sebuah alur cerita film yang menurut R2G sangat mengerikan yang berjudul Evil Dead. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Film ini berkisah tentang sekelompok remaja yang sedang pergi ke sebuah kabin terpencil di tengah hutan, lalu tanpa sengaja mereka menemukan kitab terkutuk yang menuntun datangnya para iblis di dalam hutan tersebut hingga kejadian-kejadian menyeramkan datang silih berganti. Film dimulai dengan seorang wanita dalam keadaan terluka sedang berjalan di tengah hutan di mana ia terlihat mencoba menghindari beberapa orang yang sedang mencarinya. Namun pada akhirnya wanita itu tertangkap dan dipukul hingga tak sadarkan diri. Wanita tersebut terbangun dalam keadaan terikat dan kepala tertutup di dalam kabin untuk sebuah ritual dari panduan buku terkutuk. Tak lama kemudian terlihat seorang nenek tua mempersiapkan semuanya. Tiba-tiba seorang pria berdiri di hadapan wanita tersebut yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Ia mengatakan bahwa anaknya itu telah membunuh ibunya akibat ulah iblis yang telah merasuki dirinya. Saat sang ayah tetap tak peduli dengan putrinya yang terus memohon, tiba-tiba iblis dalam tubuh wanita itu keluar dan menampakkan diri, lalu sang ayah segera membakar tubuh putrinya sesuai dengan petunjuk yang dituliskan di buku tersebut. Agar jiwa anaknya kembali suci dan iblis dalam tubuhnya hilang. Beberapa waktu kemudian, terlihat sebuah mobil yang melintasi jalan menuju kabin tengah hutan. Dalam rencananya, mereka akan mengisolasi seorang putri bernama Mia dari ketergantungan obat terlarang. Sesampainya di sana, David bersama pacarnya yang bernama Natalie disambut oleh Eric dan juga perawat muda bernama Olivia, yang nantinya akan mendampingi Mia. Lalu, David menemui Mia, adiknya, yang sudah lama tak bertemu. Kini bertemu lagi di kabin milik orang tuanya yang sudah meninggal. Mia lalu meminta David untuk menemaninya sampai akhir masa isolasinya di kabin tersebut. David kemudian memberikan sebuah kalung untuk sang adik sebagai jimat keberuntungan dan disaksikan oleh teman-temannya. Mia berjanji tak akan lagi menggunakan barang haram tersebut. Kemudian, mereka pun masuk ke dalam kabin yang sudah lama tak terurus. Mia pun memandang foto-foto kenangan ketika sang ibu masih hidup. Tanpa sepengetahuan Mia, kemudian Olivia melaporkan kepada David bahwa Mia pernah hampir mati karena ketergantungan, dan Olivia meminta David untuk mendukung Mia dalam masa isolasinya dan tak membawa Mia pulang sebelum sembuh. Singkat cerita, saat malam tiba, Mia tak henti-hentinya berteriak bahwa ia mencium bau yang sangat busuk, yang sangat menyengat. Teman-temannya yang tak mencium bau apapun menganggap ucapan Mia akibat dirinya yang sedang dalam keadaan sakau. Olivia pun segera memberikan obat penenang kepada Mia. Hingga kemudian anjing peliharaan keluarga David mencium sesuatu dari balik karpet. David yang penasaran lalu membuka karpet tersebut. Betapa terkejutnya David dan teman-temannya melihat ada banyak bercak darah yang sudah mengering di lantai menuju ruang bawah tanah. Saat turun, mereka pun menemukan banyak bangkai kucing tergantung dan sebuah tiang yang terbakar hangus tanpa diketahui oleh David dan Mia sebagai pemiliknya. Kabin tersebut telah dipakai untuk ritual pencucian seorang wanita yang dirasuki iblis di ruang bawah tanah. Mereka juga menemukan sebuah bungkusan hitam yang terikat oleh kawat berduri. Mia yang terlihat lebih peka sebenarnya sudah melarang teman-temannya tak membawa benda-benda dari ruang basement ke atas, yaitu bungkusan hitam, sebuah senjata lengkap dengan pelurunya. Olivia dan Natalie yang sedang berada di dapur melihat Mia yang terlihat gelisah berjalan di bawah hujan. Mereka mengira Mia sedang mengatasi rasa cemasnya dalam mengobati candunya terhadap obat terlarang. Sementara itu, Eric yang penasaran pada bungkusan hitam yang ditemukan semalam akhirnya mencoba membuka bungkusan tersebut, yang ternyata sebuah buku yang sampulnya terbuat dari kulit manusia, di mana di dalamnya banyak terdapat simbol-simbol iblis dan urutan sebuah ritual. Lalu Eric melihat beberapa tulisan sudah dicoret-coret. Karena tulisan tersebut tidak timbul, Eric lantas tak kehabisan akal. Ia pun lantas mencobanya mencari tahu tulisan tersebut, hingga kemudian tulisan itu pun terlihat dan Eric lalu mengucapkannya. Kunda. Lalu terlihat sesuatu yang aneh datang bergerak mendekati kabin mereka.
Sesuatu yang terlihat bergerak mendekati mereka tersebut, lalu membuat Mia yang kebetulan sedang berada di luar tiba-tiba muntah. Kemudian di tengah hutan, Mia melihat sosok memanggil-manggil namanya. Kejadian yang menyeramkan yang baru saja dilihatnya membuat Mia memutuskan akan meninggalkan kabin tersebut. Dan dia meyakinkan temannya untuk membawa dirinya pulang. Olivia dan lainnya bertekad ingin menyembuhkan Mia dari obat terlarang. Tentu saja mencegah Mia pergi karena mereka menganggap Mia sedang halusinasi. Mia yang kesal, nekat pergi seorang diri mencoba keluar dari hutan tersebut. Tapi di tengah perjalanan, Mia dikagetkan sosok menyeramkan yang dilihat tadi dan itu membuat Mia akhirnya kehilangan kendali dan membuat dirinya masuk ke dalam sebuah rawa. Dengan perasaan yang masih takut, Mia bergegas menyelamatkan diri. Namun, sosok yang menyeramkan itu kembali memanggil Mia dan mengejarnya hingga terjebak di akar-akar pohon yang melilit tubuhnya seolah-olah iblis itu telah mengendalikannya. Saat sudah tak sanggup lagi untuk bergerak, iblis yang mengejar pun menampakkan diri. Iblis itu terlihat mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, lalu bergerak memasuki tubuh Mia melalui alat pribadinya. Kemudian Mia yang tahu bahwa kini tubuhnya sudah dirasuki iblis mencoba mengatakannya kepada sang kakak bila kabin yang mereka tempati sekarang sudah tidak aman lagi. Namun David yang menganggap adiknya masih saja berhalusinasi akibat kecanduan, David tidak merespon lalu meninggalkan Mia seorang diri di kamar. Namun tak lama kemudian, setelah David keluar, tiba-tiba sosok seram itu kembali melihat Mia dari pantulan sebuah cermin. Di sisi lain, Eric yang terus penasaran dengan buku yang baru saja ditemukan, melihat gambar-gambar aneh tentang urutan-urutan ritual iblis. Dan ada satu gambar yang sama persis dengan apa yang terjadi dengan Mia saat dirawat tadi. Sementara itu, David yang sedang mengubur beberapa bangkai kucing dari sudut gudang melihat banyak ceceran darah di tanah, yang ternyata adalah anjing peliharaannya yang sudah mati. Dan melihat ada palu berlumur darah. David yang menduga itu adalah perbuatan Mia. David segera mencari Mia yang sedang berada di kamar mandi. Karena tak ada jawaban, David langsung membuka paksa pintu kamar mandi tersebut dan mendapati Mia yang sedang mandi dengan air yang sangat panas sehingga membuat seluruh tubuhnya melepuh. Eric yang menyaksikan kejadian tersebut lalu kembali membuka buku terkutuk itu dan melihat gambar yang sama dengan peristiwa yang baru saja dialami oleh Mia. David pun segera membawa Mia untuk pergi ke rumah sakit, namun saat di tengah perjalanan, ternyata jembatan penghubung mereka untuk sampai ke kota sudah hilang disapu banjir bandang. Anjir, banjir bandang dak tuh. David pun akhirnya membawa sang adik kembali ke kabin. Suasana makin mencekam, membuat mereka semua dilanda kepanikan. Eric yang sudah mulai mengerti tentang gambaran yang ia baca dari buku tersebut mengatakan bahwa keadaan akan semakin bertambah buruk setiap detiknya. Benar saja, tiba-tiba Mia muncul dengan membawa sebuah senapan. Mia yang kini telah dirasuki iblis, lalu mengarahkan senjata kepada David dan kemudian berkata bahwa semua akan mati malam ini. Kemudian Mia pingsan tak sadarkan diri. Melihat kesempatan itu, Olivia bergegas mengambil senjata yang ada pada Mia. Namun tiba-tiba Olivia pun spontan mendorong Mia ke dalam basement, lalu menguncinya. Eric mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Mia bisa jadi ada hubungannya dengan sesuatu yang aneh yang mereka temukan dalam basement saat mereka pertama kali tiba. Kemudian, Olivia yang hendak membersihkan dirinya terkejut melihat sesuatu yang aneh pada wajahnya di cermin. Lalu, Olivia melihat buku untuk membuka pada halaman selanjutnya di mana nampak sebuah gambar iblis yang sedang memegang benda tajam sambil merobek wajahnya. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba ia tidak dapat menggerakkan kakinya.
Eric yang mendengar sesuatu dari kamar Olivia kemudian terkejut melihat Olivia yang sedang merobek wajahnya sendiri. Eric yang merasa syok justru terpleset karena darah Olivia yang tercecer di lantai. Kemudian Olivia yang sudah dikuasai iblis berusaha membunuh Eric. Namun, Eric berhasil membalasnya dan menghabisinya dengan pecahan kloset di kamar mandi. David dan Natalie yang melihat hal itu lalu bergegas memberi pertolongan seadanya kepada Eric. Akhirnya, Eric pun mengaku bahwa ia telah membaca suatu mantra yang terdapat dalam buku terkutuk yang mereka temukan, dan mantra itu ternyata melepaskan sesuatu yang jahat di dalam hutan. Natalie yang bermaksud mengambilkan minum untuk Eric terkejut mendengar pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri, lalu ia mendengar suara Mia yang memanggil-manggil dirinya untuk meminta pertolongan. Natalie terpancing akhirnya mencoba menolong Mia. Namun ketika Natalie tahu bahwa itu bukanlah Mia, ia pun segera naik, tapi iblis itu berhasil menarik Natalie dan membawanya kembali ke dalam basement. David akhirnya muncul dan menyelamatkan Natalie dan menarik keluar kekasihnya tersebut yang telah terluka akibat gigitan iblis yang merasuki Mia. Lalu David kembali menutup pintu basement dan menguncinya rapat-rapat. Sementara itu, Eric yang berniat menghancurkan buku terkutuk tersebut harus menerima kenyataan bahwa api tak mampu membakarnya dan menceritakan kepada David. Eric secara singkat menjelaskan isi buku tersebut, bahwa jika iblis itu telah berhasil mengambil 5 jiwa, maka langit akan berdarah dan kekejian dari neraka akan bangkit. Lalu Eric pun mengatakan bahwa menurut buku tersebut, mereka harus membunuh Mia untuk mengalahkan iblis yang merasukinya. Sementara itu, luka gigitan di tangan Natalie kini semakin menjalar dan bergerak sendiri, lalu ia melihat Mia yang begitu menyeramkan. Natalie merasa bahwa kini iblis itu telah mengendalikan dirinya melalui luka di tangannya. Karena Natalie merasa bahwa luka itu semakin menjalar, ia pun nekat memotong tangannya sendiri. Karena tiba-tiba listrik padam, David pun bergegas mencari Natalie dan betapa terkejutnya David melihat keadaan kekasihnya tersebut. Dengan alat seadanya, ia pun mencoba menghentikan pendarahan yang dialami oleh Natalie. Kemudian, Eric kembali menjelaskan kepada David bahwa ada 3 cara untuk melenyapkan iblis tersebut dan mensucikan orang yang telah dirasuki, yaitu dikubur hidup-hidup, dimutilasi, atau dibakar. Kemudian David dan Eric yang tidak menyadari bahwa kini Natalie yang telah dirasuki juga tiba-tiba menyerang Eric dari belakang. David dan Eric pun kini harus menghadapi Natalie yang semakin brutal karena telah dikendalikan oleh iblis, sehingga akhirnya David pun harus menembak kekasihnya tersebut. Di saat Natalie sudah tak berdaya, ia pun kembali menjadi dirinya sendiri dan bergerak mendekati David lalu tewas di pangkuan kekasihnya itu. Kali ini David yang mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Eric akhirnya memutuskan akan membakar kabin tersebut sekaligus membakar Mia yang masih ada di dalam basement. David pun tiba-tiba memiliki ide lain dan memilih cara kedua, yaitu ia akan mengubur Mia hidup-hidup tanpa membuat sang adik mati. Lalu David pun segera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. David kemudian turun ke ruang basement, mencari Mia sambil membawa sebuah obat bius. Namun serangan Mia membuat David tak berdaya. Saat dia sudah hampir kalah, tiba-tiba Eric muncul memukul keras Mia hingga Mia tak sadarkan diri. Namun karena luka Eric yang sudah terlalu parah, ia pun tak bisa bertahan. Kali ini hanya tersisa David dan Mia, kemudian Mia yang masih dalam keadaan pingsan segera dikubur hidup-hidup oleh sang kakak. Saat usahanya hampir selesai, tiba-tiba Mia terbangun dan memanggil David. Namun kali ini, David tak lagi percaya bahwa itu adalah adiknya. David pun melanjutkan penguburan Mia hingga selesai dan berhasil mengubur hidup-hidup iblis yang merasuki tubuh adiknya tersebut. Tak lama kemudian, David kembali menggali kuburan itu dan mengeluarkan Mia dari kuburan dan berusaha membangunkan sang adik dengan alat yang sudah disiapkan. Namun ketika alat itu tiba-tiba tidak berfungsi lagi, David pun akhirnya merelakan adiknya. David yang sudah siap akan pergi. Tiba-tiba Mia memanggil namanya. Akhirnya Mia pun dapat terselamatkan. Saat mereka bersiap untuk pergi dari tempat itu, David kembali masuk ke dalam kabin untuk mengambil kunci mobilnya. Lalu, David yang hendak keluar
berhenti sejenak mengambil foto kenangan bersama Eric, namun tiba-tiba Eric muncul dan menusuk leher David dengan benda tajam. Ternyata sebelum iblis itu mati dalam tubuh Mia, iblis itu berpindah tempat ke tubuh Eric dengan keadaan yang tak berdaya. David mengatakan kepada sang adiknya untuk segera pergi, lalu David mendorong Mia keluar dan mengunci pintu kabin. David, yang melihat sebuah senapan, lalu menembakkan ke arah bensin yang masih tersisa tadi. David pun memilih membakar dirinya sendiri bersama iblis tersebut. Karena 5 jiwa telah diambil, hujan darah pun benar-benar terjadi. Kini iblis itu benar-benar bangkit. Mia pun menyelamatkan diri, lari ke arah gudang dan menemukan sebuah gergaji mesin yang akan digunakan untuk melawan iblis. Iblis itu pun mengejar Mia hingga Mia harus bersusah payah menghindari senjata yang digerakkan oleh iblis itu. Mia pun berhasil kabur dan bersembunyi di balik mobil. Mia yang akhirnya mampu menyalakan gergaji mesin itu lalu memotong kaki iblis yang mengejarnya, namun perlawanan iblis itu belum berakhir. Mia pun merasakan sakit yang sangat luar biasa, namun karena Mia sudah sangat muak dengan iblis yang telah membunuh teman-temannya, Mia pun nekat menarik paksa tangannya sendiri hingga putus. Kemudian, saat iblis itu semakin mendekat, Mia pun memotongnya dengan menggunakan gergaji mesin yang dibawanya. Dengan Mia tanpa sadari, telah berhasil membunuh iblis tersebut dengan cara mutilasi sesuai dengan petunjuk dalam buku terkutuk tersebut. Kini iblis itu benar-benar mati dan tertelan bumi. Lalu tak lama kemudian pagi pun datang. Akhirnya Mia selamat dari kejadian yang menyeramkan di kabin orang tuanya sendiri. Film pun selesai. Buku iblis itu pun siap dibaca buat siapa aja yang menemukannya. Cerita film yang berjudul Evil Dead cukup sampai di sini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar tidak ketinggalan video terbaru dari R2G. Sekian dan terima kasih.